Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan melalui Mana Rema. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi juga semua yang mendengar kebenaran ini. Roh Kudus menolong kami bisa menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar kebenaran yang saya beri tema kasih yang memulihkan. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Ini masih dalam suasana kebangkitan. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan Injil Yohanes pasal yang terakhir, yaitu pasal 21 ini ditutup dengan sebuah kisah yang mengharukan menurut saya ya. Mengharukan bagi kita yang membacanya, tapi juga mengharukan untuk Petrus secara khusus ya. Karena ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus yang pertama setelah Tuhan Yesus bangkit. Barangkali saat itu Petrus berpikir bahwa Petrus ini akan dihakimi oleh Tuhan Yesus. Karena Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus di depan hamba perempuan setelah Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tetapi dugaan itu kan keliru besar. Kalau kita membaca pada ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17 tadi, maka kita bisa menyimpulkan ada dua hal yang Tuhan Yesus lakukan kepada Petrus. Dan ini merupakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terlintas di pikiran Petrus. Yang pertama, Tuhan Yesus itu tidak menghakimi Petrus. Walaupun Petrus sudah melakukan kesalahan, walaupun Petrus itu tidak bisa menepati janjinya, "Mati bersama-sama dengan engkau, aku akan melakukannya," ya. Tapi kita lihat Tuhan malah menyatakan kasih dan kepeduliannya kepada Petrus. Semalam-malaman Petrus dan 6 orang murid yang lain menangkap ikan, tetapi tidak mendapatkan. Kita bisa membayangkan betapa lelahnya, betapa frustasinya Petrus dan 6 orang murid lain melihat kenyataan itu. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan bertanya kepada 6 orang murid ini, "Adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada." Tuhan berkata, "Tebarkan jala sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan perintahkan tebar jala sebelah kanan perahu. Lazimnya menebar jala itu ke kiri, nariknya baru ke kanan. Tapi perintah Tuhan ini berlawanan, tebar jala ke sebelah kanan perahu, nanti nariknya baru ke kiri ya.
Kadang-kala kita berpikir perintah Tuhan itu kok gak cocok gitu ya. Tapi kalau apa yang Tuhan perintahkan itu kita lakukan, maka ada jaminan, pasti ada berkat yang menyertainya. Terbukti ketika Petrus melabuhkan pukatnya ke sebelah kanan, mereka mendapatkan 153 ekor ikan besar-besar. Perhatikan kata besar-besar. Bukan hanya 153 ekor, tapi ikan besar-besar dibagi 7. Satu orang itu masih mendapatkan hampir ya 22 ekor masing-masing. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita melihat Tuhan itu berusaha membangkitkan kenangan kepada Petrus akan perjumpaan mereka yang pertama, yaitu dengan cara melakukan mujizat dalam jumlah tangkapan ikan yang besar-besar dan yang banyak. Tidak hanya itu, kalau kita lanjut membaca, bahkan Tuhan itu sudah menyiapkan sarapan bagi mereka ketika mereka tiba di darat. Sudah ada api arang, ya, sudah ada ikan di situ. Jadi kita lihat pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tetap menyatakan kasih-Nya kepada Petrus, walaupun sebelumnya Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Itulah kasih agape, kasih yang tanpa batas. Hal kedua yang bisa kita pelajari, melihat kekurangan Petrus, Tuhan itu tidak memecat Petrus, tapi Tuhan malah mempercayakan, mengutus Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita berpikir apakah Tuhan Yesus itu tidak keliru mempercayakan pelayanan yang begitu besar dan tidak mudah kepada orang yang pernah mengkhianatinya. Tuhan memberi kesempatan kedua kepada Petrus. Tuhan sedang memulihkan kepercayaan diri Petrus, yaitu dengan cara mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus untuk digembalakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan itu tidak pernah keliru. Terbukti kalau kita membaca selanjutnya, Petrus menggunakan kesempatan kedua itu dengan sebaik-baiknya, sampai akhirnya Petrus menjadi salah satu rasul terbesar di zaman gereja mula-mula. Memang tidak selalu ada kesempatan kedua, tapi dari Petrus kita belajar, Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua yang diberikan kepadanya. Di Jepang itu ada seni mereparasi barang-barang yang pecah dengan memakai perak dan emas. Garis-garis pecahan memang tetap terlihat jelas sebagai keunikan dari perjalanan sejarah barang tersebut, yang membuatnya makin kuat, makin indah, makin bernilai. Kita pun kalau kita jujur, kita juga sering terluka, sepertinya retak bahkan hancur. Hal itu menjadi bagian dari keajaiban kasih karunia Tuhan yang memulihkan kita melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Karena justru di bagian-bagian yang pecah itu Tuhan mengisi dan merekatkannya kembali dengan emas, yaitu keajaiban kasih karunia-Nya lewat darah Kristus yang mengalir dari salib. Setelah Petrus dipulihkan, Petrus baru diberi kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombanya Tuhan Yesus. Sukacita terbesar adalah mengenal Kristus. Dan sukacita terbesar kedua adalah memperkenalkan Kristus kepada semua orang, apalagi mereka yang belum mendapatkan keselamatan. Tersedia upah bagi gembala yang melakukan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang ini bukan tugas yang mudah, tapi kalau kita membaca dalam suratan 1 Petrus pasal yang kelima,
ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Roh Kudus menolong kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman-Mu. Berkati semua yang sudah mendengar kebenaran firman ini dan terjemahkan lebih kepada pribadi-pribadi yang mendengar kebenaran ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersama-sama berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.